Terima kasih pemirsa, masih kembali bersama kami. Meningkatkan kreativitas siswa di bidang ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungi SMK Muhammadiyah 1 Surabaya dalam kegiatan Portfolio Review Roadshow. Sebanyak 150 siswa kelas 11 dan 12 SMK Muhammadiyah 1 Surabaya mengikuti program Portfolio Review Roadshow yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di aula sekolah. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dengan bengkel animasi untuk memberikan pembekalan seputar pengembangan karya portofolio dan pembuatan konten kreatif digital. Portofolio Review dibuka dengan penjelasan materi mengenai industri kreatif digital, serta simulasi pembuatan animasi dan konten audiovisual secara praktis dan interaktif. Deputi Bidang Kreativitas Media Kemenparekraf Agustini Rahayu menyatakan bahwa kreativitas siswa harus terus diasah untuk menjadi kekuatan ekonomi di masa mendatang. Kementerian Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Mudisa, SMK Mudisa. Mudisa itu Muhammadiyah 1 Surabaya, gitu ya. Jadi kami Kementerian Ekonomi Kreatif bersama bengkel animasi ini melakukan kegiatan tuh roadshow sebenarnya, gitu ya. Salah satunya di Mudisa ini, gitu ya, untuk mencari gitu ya talenta-talenta berbakat di bidang kreatif gitu. Khususnya dalam hal ini kami spesifik ke animasi. Kenapa animasi? Karena animasi Indonesia ini Pak Kepala ini luar biasa perkembangannya gitu ya, luar biasa pesat gitu ya. Dari yang orang tuh takut-takut untuk berprofesi sebagai animator sampai sekarang banyak sekali gitu yang kepengen. Buktinya apa? Ini tadi adik-adik tadi ini masuk DKV, terus spesifik mempelajari juga animasi. Terus kenapa gitu? Awalnya karena hobi, tapi juga ini harus mendapatkan gambaran bahwa setelah dari sini nih adik-adik ini mau kemana gitu loh. Jadi itu sebenarnya. Nah, motivasi buat adik-adik ini untuk terus berkembang yaitu tadi. Industri ini berkembang sangat pesat sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak gitu ya, sehingga sekolah ini setelah sekolah formal nih mau kemana gitu, itu kelihatan sekali gitu dengan program ini gitu ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari bengkel animasi dan Solar Studio di sini untuk memberikan gambaran pengalaman kerjanya di dunia, di industri ini, di dunia kerja nyatanya gitu, supaya adik-adik juga mendapatkan gambaran yang lengkap. Siswa diajak menyusun dan mereview portofolio pribadi, serta diberikan masukan langsung oleh praktisi industri untuk meningkatkan nilai jual karya mereka. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai potensi karir di dunia kreatif, khususnya di bidang animasi, multimedia, dan pengembangan konten digital. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Surabaya Irfandi Andriansyah menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kemenparekraf dan berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dalam jangka panjang. Sampaikan tentang kegiatan kali ini. Alhamdulillah, saat ini di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ada agenda kegiatan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga dari bengkel animasi dan juga dari solar animasi ya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan kehadiran beliau-beliau ini memberikan arahan, memberikan sebuah materi terkait kreativitas anak-anak terutama di bidang animasi. Dan acara ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan luar biasa, sehingga banyak manfaat yang diterima anak-anak kami SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Harapannya mudah-mudahan ini nantinya ada tindak lanjut untuk bisa anak-anak nanti mempraktekkan dari hasil seminar hari ini untuk terus membuat inovasi, ide-ide kreativitas terutama dalam bidang animasi dan juga digital, sehingga ke depan anak-anak ketika lulus sudah siap untuk bisa terampil
juga bisa berkompetisi dan juga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Saya rasa itu. Melalui Portfolio Review Roadshow, Kemenparekraf berharap siswa SMK dapat terlibat langsung dalam industri kreatif nasional dan menghasilkan karya-karya yang berdaya saing. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, suasana hangat menyelimuti Pendopo, Kecamatan Brondong, di mana puluhan mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, Karangasem, Paciran, resmi dilepas untuk melaksanakan kuliah kerja nyata di 3 desa wilayah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan para peserta dan sejumlah perangkat desa, dalam sambutannya Nurul mengajak mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan masyarakat dan tidak ragu bersinergi dengan aparat desa. Dirinya menghimbau kepada para peserta KKN untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan. Nurul juga berpesan agar mahasiswa bisa mensosialisasikan program kecamatan. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas terdekat. Sebagai mahasiswa sesuai dengan kemampuan sampean, saya juga minta tolong nanti pada saat sama di desa harus membantu untuk menyampaikan terkait dengan program-program di pemerintahan kecamatan yang saat ini juga perlu untuk ditindaklanjuti. Di Kecamatan Brondong ini PKG-nya itu paling bawah. PKG itu apa ngerti Kak? Pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat kita itu masih belum paham dan juga belum hadir di puskesmas. Untuk PKG ini biasanya warga sini itu ngerteni loro diperiksa. Padahal itu antisipasi wong sing sehat gitu. Diajarkan untuk periksa di puskesmas gratis biar mengetahui sejak dini penyakitnya itu apa. Termasuk juga pada saat nanti di desa ada kegiatan posyandu, sama juga bisa menyampaikan sing durung putrane sing dhewe balita harap hadir di posyandu. KKN STAIM Paciran kali ini berlokasi di Desa Lembor, Telogoretno, dan Sidomukti. Selama 1 bulan ke depan, para mahasiswa akan menjalankan berbagai program pengabdian, mulai dari penyuluhan keagamaan, pendidikan anak-anak, hingga pemberdayaan UMKM lokal. Program ini dirancang tidak sekedar sebagai tugas akademik, melainkan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap pembangunan sosial masyarakat. Wakil Ketua 3 STAIM Paciran Muhammad Anwar menegaskan bahwa KKN ini berbasis pengabdian murni, bukan organisasi. Ia mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga kerukunan dan menjauhkan diri dari perdebatan yang bersifat khilafiyah. Selain itu, ia juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan warga, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Bagi anak-anakku semua, saudara-saudara sekalian, Anda ini adalah KKN berbasis desa. Jangan membuat sesuatu yang di masyarakat itu menjadikan gaduh, terutama terkait dengan masalah agama. Maka khilafiyah tidak usah dibawa-bawa, tidak usah diangkat. Kemudian saudara Muhammadiyah kemudian terjun di situ, kemudian mereka seperti harus ikut Anda, tidak. Dan bapak-bapak dipahami, kami untuk KKN di sana bukan tujuan merubah segalanya itu. Oleh karena itu mohon maaf, kami tidak akan menjadikan berubah menjadi kami, tidak. Tapi ini adalah karena tugas dari kampus dan kami tetapkan di desa 3 tersebut. Oleh karena itu anak-anak kami sudah kami briefing Pak, mudah-mudahan anak-anak kami paham, ya mudah-mudahan paham. Dan tidak boleh untuk ada abotsek di desa itu ada tokoh Muhammadiyah, ada tokoh NU, mungkin ada tokoh-tokoh yang lain, maka sama saja, sama saja. Kemudian anak-anak semua atau mahasiswa semua, maka bantulah apa yang dibutuhkan oleh bapak-bapak yang ada di desa Anda tempati masing-masing. Dan bapak-bapak juga insya Allah paham, karena kita ini adalah dari kampus yang kecil, dan nanti insya Allah bapak-bapak tidak akan membebani yang istilah kami bukan beban, apa istilahnya itu ya, tidak akan sampai ke sana.
Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Ratusan peserta mengikuti pengukuhan pimpinan daerah dan cabang IGABA Lamongan yang digelar selama 2 hari di Gedung Koperasi Handayani Dinas Pendidikan Lamongan. Acara ini dirangkai dengan workshop kurikulum Aisyah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Bertempat di Aula Gedung Koperasi Handayani Dinas Pendidikan Lamongan, pimpinan daerah dan cabang IGABA Lamongan dikukuhkan pada Sabtu dan Minggu 26 hingga 27 Juli 2025. Acara ini juga diisi dengan workshop kurikulum Aisyah dengan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di lembaga-lembaga TK dan PAUD di bawah naungan Aisyah. Ketua IGABA Lamongan Ani Muftiroh menyampaikan kegiatan ini membawa misi untuk lebih baik ke depannya, serta menekan kolaborasi dan sinergi demi kemajuan pendidikan di Lamongan. Terima kasih atas seluruh stakeholder yang hadir pada kesempatan pengukuhan hari ini, yang akan membawa misi IGABA ke depan lebih baik dan berkemajuan untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini Kabupaten Lamongan yang lebih hebat dan bermartabat. Untuk seluruh jajaran pimpinan cabang se-daerah Lamongan terus bergerak untuk mewujudkan organisasi IGABA Lamongan lebih baik, dan jangan lupa selalu berkolaborasi untuk membangun kebersamaan, bersinergi dengan jajaran yang ada. Acara pengukuhan dan workshop ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan daerah Aisyah, Majelis PAUD Dasmen, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Diana Mufidati, Ketua Aisyah Lamongan, memberikan apresiasi atas kegiatan pengukuhan dan workshop IGABA ini. Pihaknya berharap IGABA tidak hanya mengandalkan kuantitas, tetapi juga menjaga kualitas pendidikan. Apresiasi hari ini kami berikan kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lamongan untuk IGABA, baik pimpinan daerah maupun pimpinan cabang yang telah dikukuhkan hari ini. Kita semuanya tahu bahwa IGABA Kabupaten Lamongan memang is the best, artinya bahwa banyak sekali prestasi yang diraih karena kita tidak hanya mengandalkan kuantitas, tapi kualitas selalu kita perhatikan juga. Sukses untuk IGABA Lamongan, baik pimpinan daerah maupun pimpinan cabang se-Kabupaten Lamongan. Sukses ke depan dan sukses untuk kita semuanya. Kita mulai dan kita awali. Kepala Dinas Pendidikan Lamongan yang turut hadir menyampaikan harapan agar pendidikan di lingkungan TK dan PAUD terutama Aisyah semakin berkualitas. Sodikin, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan dan Ketua PDM Lamongan berharap setelah pengukuhan IGABA daerah dan cabang ini, pendidikan di TK maupun PAUD khususnya Aisyah terus ditingkatkan mutunya agar lebih bagus lagi. Selamat dan sukses atas dikukuhkannya pengurus IGABA Kabupaten Lamongan dan pengurus IGABA cabang se-Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya ini proses pendidikan di Taman Kanak-kanak di PAUD di Kabupaten Lamongan khususnya Aisyah ini akan benar-benar menjadi lebih dahsyat, dan apalagi ini dilanjut dengan workshop kurikulum Aisyah dengan pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kemajuan sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Lamongan. Workshop ini juga menghadirkan pembina dari PP IGABA yang memberikan materi tentang strategi meningkatkan mutu pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kisrahayu, Ketua PP Majelis PAUD Dasmen dan pembina pimpinan pusat IGABA menyampaikan workshop ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pembelajaran yang mendalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini bisa membersamai pengukuhan pimpinan daerah Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kabupaten Lamongan beserta pimpinan cabang IGABA se-Kabupaten Lamongan. Luar biasa kesan saya karena Lamongan ini merupakan TK Aisyah yang jumlah terbesar di Indonesia. Ada sekitar 400 satuan ya di Kabupaten Lamongan atau di PDA Lamongan ini.
dengan guru-guru yang jumlahnya juga cukup banyak dan semangatnya yang juga sangat tinggi. Alhamdulillah. Hari ini juga setelah pengukuhan PD IGABA dan PC IGABA se-Lamongan akan dilanjutkan dengan kegiatan workshop berupa materi kurikulum PAUD Aisyah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD Aisyah di Lamongan juga di Indonesia pada umumnya, tentu guru-guru ini harus terus belajar, diantaranya adalah belajar tentang pembelajaran mendalam. Kenapa pembelajaran mendalam ini harus dipelajari secara cepat ya oleh teman-teman guru Aisyah di Lamongan, karena memang ini juga selain merupakan kebijakan dari menteri kita, juga pembelajaran mendalam memang harus dilakukan di PAUD Aisyah. Selama ini pembelajaran kita juga sudah menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, namun dengan adanya kebijakan terbaru kita akan berdiskusi lebih jauh lagi, kita akan melihat mana yang masih belum kuat di dalam pembelajaran kita dan akan kita perkuat lagi, akan kita tingkatkan kualitasnya, di mana pembelajaran mendalam tentu menggunakan prinsip yang sudah kita kenal bersama, yaitu meaningful, mindful, dan joyful learning. Pembelajaran yang berkesadaran, mengajak anak-anak menyadari betul, mengetahui apa tujuan yang akan dicapai dalam proses bermain, kemudian bermakna, ini artinya anak-anak paham ya, tidak sekedar hafal, tetapi paham dan sesuai dengan konteksnya serta sesuai dengan kehidupan sehari-hari, dan menggembirakan tentu tidak sekedar menyanyi, tidak sekedar tepuk-tepuk, tetapi anak berminat di dalam belajar, anak senang, anak diberi kesempatan untuk memilih, diberi kesempatan untuk memutuskan dalam proses atau pengalaman belajar mereka. Pengukuhan dan workshop yang melibatkan berbagai unsur ini diharapkan mampu mendorong lembaga-lembaga pendidikan Aisyah di Lamongan untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.